pada waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus, yang pertama kali saya cari adalah kuasa. Kenapa? Karena saya tahu tanpa kuasa hidup saya tidak berubah. Mana Sorgawi. Saya di kelas paling goblok. Sewaktu pelajaran sekolah Alkitab, yaitu homiletik, hermeneutik, tentang teknik berkhotbah, guru saya sekolah berkata, Daud, kamu khotbah bagus sekali, alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Nah, waktu mimpin pujian penyembahan, waktu itu guru saya gini, Daud, semua murid kayak saya, yang paling suara hancur itu kamu. Waduh, siapa tahu nyanyi enggak bisa, khotbah enggak bisa, mungkin masih ada peluang satu, ngajar sekolah minggu. Saya ngajar sekolah minggu, bubar. Langsung saya bingung, ini mau jadi apa? Khotbah enggak bisa, nyanyi enggak bisa, semua enggak bisa. Padahal menjelang ada hari Pentakosta, satu yang saya cari, kuasa yang pernah mengalahkan saya dulu, yaitu kuasa Roh Kudus. Waktu itu saya tanya sama kawan-kawan saya sekolah Alkitab, bagaimana supaya dipenuhi oleh Roh Kudus? Langsung mereka cerita, Roh Kudus adalah sumber dari 9 karunia. Kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup kamu, maka 9 karunia itu ada di dalam diri kita, yaitu apa? Karena sumber dari segala karunia itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada dalam diri kamu pula. Tapi kunci untuk mengaktifkan karunia itu adalah dengan tanda mula-mula dipenuhi Roh Kudus, yaitu bahasa roh, baptisan Roh Kudus. Kamu harus mengalami kepenuhan Roh Kudus sampai kamu mengalami bahasa roh untuk mengaktifkan semua karunia. Kalau kamu mau ikut kami, saya ikut mereka. Waktu saya ikut mereka, mereka memuji menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mereka keras sekali nyanyinya. Tiba-tiba ada bunyi ledakan, buar. Teman saya berkata, Roh Kudus datang. Sembah dia, wah aku ya bingung, haleluya, haleluya. Tiba-tiba lagi, buar, kok 2 kali. Di Alkitab sekali ya, ini 2 kali. Wah saya penasaran itu, saya buka mata, enggak taunya tetangga tempat sekolah teriak-teriak lempar batu bata. Wah saya kecewa sekali tuh. Udah, turun dari situ, gimana? Batu bata yang datang. Daud, kamu kurang rindu. Gimana enggak rindu sampai dilempar batu bata? Ikut kami. Wah, saya ikut lagi. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba ada cahaya terang. Saya ngomong sama teman saya lagi. Ada cahaya terang. Itu kemuliaan Tuhan. Sembah dia. Saya bingung. Haleluya, haleluya. Kok 1 jam terang terus? Saya buka mata. Tak lihat. Teman saya sekolah Alkitab cekikian. Bawa lampu senter besar begini. Waduh. Waduh, bingung saya. Saya ngomong sama mereka, gimana? Mereka ngomong lagi, kamu kurang kudus. Kurang rindu. Gimana kurang rindu? Kena lampu senter juga. Ini lagi, kamu doa. Doanya seperti ini, haleluya Yesus. Lawat, curahkan, nyatakan, doa ngecek. Tak lakukan itu sampai ke seleo. Langsung mereka ngomong lagi, gimana ini sampai ke seleo, belum ada apa-apa. Wah gini aja, kalau Roh Kudus datang, itu seperti aliran listrik. Mak greng, greng, greng. Loh kalau aliran listrik mudah aja, tinggal colok aja, greng. Waduh, bingung saya. Akhirnya saya ambil keputusan sendiri. Setelah lewat 10 hari Pentakosta, enggak ada apa-apa. Saya cari Tuhan sendiri. Saya doa, kuncinya 1, rindu. Saudara, saya cari Tuhan. Karena saya tahu yang bisa mengubah hidup saya hanya Roh Kudus. Yang bisa mengubah hidup para rasul adalah Roh Kudus.
mulai menyembah Tuhan, saya sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, saya sembah Tuhan. Tiba-tiba atap hilang. Syap, ada suara. Daud, 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 Daud. Langsung saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, datang. Tuhan ampuni dosaku. Temannya di belakang berkata apa? Sudah ku ampuni anakku. Gitu. Karena di tempat sekolah Alkitab itu yang bertobat ada, yang belum bertobat banyak. Kumpul dari satu. Makanya kalau doa makan, serahin saya pasti cepat. Kenapa? Pengalaman. Waktu doa makan di sekolah, haleluya Yesus, oh terima kasih. Buka mata hilang semua, saudara. Waduh. Nah, di situ saudara. Saya buka mata. Suara apa ini? Saya lihat jendela, lihat semua. Buka mata gini. Daud, 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 Daud. Jutaan manusia menantimu. Engkau akan berkhotbah. Tuhan, kalau engkau ini bicara, saya buka mata. Wah sadar saya, itu Tuhan benar. Saudara. Bukan lampu senter lagi. Saudara. Atap hilang. Saudara. Daud, Daud, Daud. Jutaan manusia menantimu berkhotbah. Tuhan, aku tidak bisa khotbah. Aku nyanyi tidak bisa, khotbah tidak bisa. Di kelas paling goblok. Gimana ya Tuhan? Tuhan bicara sama saya, aku tidak cari orang pandai dan tidak cari orang bodoh. Tapi aku mencari orang yang mau untuk kupakai. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan daripada tidak ada yang pakai aku, pakailah. Bangkit berdiri. Tiba-tiba ada saya aliran listrik, swas. Mulut saya bahasa roh, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, pikiran ini sadar. Pak, kalau enggak sadar gimana? Kesurupan. Nggak dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Wah, tangan saya gerak. Itu ada api yang menyala dalam diri saya. Api yang menyala, langsung gerak ini. Wah itu saya penuh Roh Kudus. Saya keluar dari ruangan itu. Setelah dipenuhi Roh Kudus bingung cara ngalirkannya gimana. Langsung saya konseling sama teman saya sekolah Alkitab. Gimana supaya kuasa itu bekerja. Langsung dia ngomong gini. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada dalam diri kamu pula. Untuk menanti, untuk diaktifkan. Dan cara mengaktifkannya yaitu kamu harus melangkah. Melangkah gimana? Kamu tahu keran air. Kalau keran air ini baru, tidak pernah dipakai bertahun-tahun. Waktu dibuka, mampet, macet. Tapi kalau keran air itu digunakan setiap hari. Waktu dibuka, langsung deras. Demikian kuasa itu. Kamu harus melangkah dulu. Kamu ingin apa? Saya ingin melihat mujizat kesembuhan. Mudah itu. Cari orang sakit. Di mana? Rumah sakit. Waduh. Saya cari rumah sakit Panti Kosala, Solo. Saya langsung berpikir. Pertama kali belajar. Cari yang ringan-ringan dulu. Sakit ambeien. Panti Kosala, ada Abdul Tholib, wah Siti Aminah, waduh banyak yang tidak seiman, yang seiman aja susah apalagi tidak seiman. Ada yang Kristen, tak datangin saudara. Anda percaya Yesus? Percaya. Sembuh? Sembuh. Sakit apa Anda? Saya sakit tipes kronis komplikasi. Hah? Dokter berkata tidak boleh duduk dan tidak boleh berdiri. Karena virusnya itu menggerogoti usus tipis. Kalau berdiri duduk rontok. Langsung saya doa dalam hati, Tuhan ngapain percobaan pertama berat banget. Waduh. Anda percaya Yesus? Percaya. Yuk kita doa. Doa. Langsung saya bahasa roh. Gerak-gerak badan semua. Maka saya tahu kalau doa goyang-goyang itu tanda tidak yakin. Kenapa? Supaya ya. Supaya yakin.
Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, suruh dia bangkit, berdiri, lompat. Hah? Langsung saya ngomong gini, Tuhan, ini suaramu atau bukan ini? Ini kalau bukan habis didoain mati masuk penjara. Jadi belum praktek udah mati, masuk penjara dulu ini, orangnya udah mati dulu. Didoain mati gimana? Saya bingung, kalau saya tidak melangkah, kuasa itu tidak bekerja. Tapi kalau melangkah, kalau sembuh, kalau masuk penjara gimana? Saya ambil keputusan, ya udahlah, kalau mau masuk ke penjara nasib udah. Saya doa, Anda percaya Yesus sembuh. Waduh, yang doain aja takut gimana lah? Tak bangkit, tak suruh berdiri, tak lempar. Saya dalam hati saya, oh Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dia berdiri, enggak mati, sembuh. Langsung dokter datang, perawat datang, cek sembuh. Langsung saya lihat tangan saya, wah sakti nih. Wah, pertama itu, wah. Ada orang mati. Mau dibawa ke kamar mayat, tak lihat. Wah, iman belum nyampe, darah. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Wah, dari itu saya mulai doain orang sakit, banyak yang sembuh. Lumpuh berjalan, banyak yang sembuh. Nah, saya tanya sama teman saya lagi, gimana supaya karunia membedakan roh bekerja, karunia nubuatan bekerja, karunia penglihatan bekerja. Kawan saya ngomong gini, itu mudah. Kamu pelayanan pelepasan, kamu kan khotbah kurang bisa. Nah, kalau khotbah saya kurang bisa, nyanyi ancur. Ada satu bidang yang orang takut, yaitu apa? Pelepasan setan, pengusiran setan. Ini yang paling orang takut. Ya udah, saya ngambil ini aja, yang orang jarang ngambil. Wah, ini aja lah. Nah, bagaimana caranya? Mudah. Cari orang kerasukan. Wah, ini yang susah, Dara. Karena apa? Nunggu setannya masuk kemana kan? Wah, nyari orang kerasukan lebih susah, Dara. Langsung saya pikir, oh ya, tempat KKR. Saya duduk di belakang. Nunggu apa? Orang kerasukan. Dari belakang begitu ada yang kerasukan, langsung saya datang. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Panitianya bingung, ini orang dari mana nyelonong lah. Nyelonong mana nih? Dan apa yang terjadi? Wah, waktu pertama saya ngusir setan, enggak lihat apa-apa. Enggak ada reaksi apa-apa. Pertama, kedua, enggak ada reaksi apa-apa. Orangnya sadar gitu aja, biasa aja. Kedua, enggak lihat apa-apa. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Waktu yang ke-8. Tiba-tiba mata saya lihat langsung. Jimat-jimat ada di dompet orang. Oh ini, ada yang sakit ini, ada ini. Langsung mata saya lihat, setan. Di mana ini? Tek, 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 tek. Wah, baru karunia itu bekerja pada waktu ke-8. Di situ saya mulai ngerti, kuasa itu bekerja kalau kita harus melangkah. Amin. Harus apa, Dara? Melangkah. Di situ saya mulai doain orang-orang sakit, pengusiran setan. Dan apa yang terjadi? Kuasa itu bukan hanya mengubah hidup saya dan saudara, tapi juga mengubah nasib saudara dan memberikan masa depan. Apa yang terjadi? Setelah saya doain banyak, tiba-tiba saya dipanggil guru saya sekolah Alkitab, rektor. Daud, ada apa Pak Pontas? Sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena anugerah keselamatan dan belas kasihanku, engkau kunyatakan lulus. Tapi ada satu syarat, kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Kenapa Pak Pontas? Karena di antara muridku seumur hidupku belum ada yang segoblok kamu. Waduh, udah. Saya diwisuda, senang sekali bisa lulus. Ranking 4, murid tinggal 4. Itu keselamatan bener tuh. Ranking 4, murid tinggal berapa, Dara?
tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Waktu saya masih ingat itu, saya diwisuda. Waktu saya diwisuda, papa saya tidak datang, mama saya tidak datang, adik saya tidak datang. Saya pulang naik angkot, sampai di rumah, papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat, 1 hari dipecat rame-rame. Lulus sekolah kita dapat hadiah itu, saudara. Mereka pada stres semua. Saya langsung berpikir, kalau saya ikut stres, satu keluarga gila. Harus ada satu yang normal, betul? Langsung saya bangkit. Saya percaya kuasa itu menyertai bukan hanya di pelayanan, tapi bisa mengubah nasib seseorang, memberikan masa depan. Langsung saya doa, kalau saudara ada masalah atau tantangan berat apapun dalam hidup saudara, langkah yang pertama, cari Tuhan. Saya cari Tuhan, saya sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, saya sembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Mantan paranormal dukun sakti bertobat jadi pemulung. Dan Tuhan bicara sama saya, dengan tanda salib inilah kamu akan menang. Langsung saya ambil plastik itu, saya nemuin mama saya. Mama, saya mau kerja plastik. Nah ini plastiknya, Tuhan tunjukin ke saya. Ini bekas gula no, gitu. Nah, ini ada uang 100.000. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, modal terakhir. Di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Gitu. Di sekolah pun juga pupuk bawang. Saya sampai detik ini tidak bisa matematika, tapi uang ngerti. Saya tidak bisa matematika, tapi uang saudara ngerti. Gara-garanya apa? Saya itu sebelum bertobat tidak pernah belajar, tapi ngambil pikiran guru-guru, langsung jawaban di telapak tangan. Setelah bertobat ilmunya hilang. Makanya sekarang porogapit sama pembagian saya tidak bisa. Taunya satu, duit ngerti. Dan apa terjadi? Ini tak kasih uang 100.000. Kalau memang berhasil, Tuhan menyertai kamu. Mah, aku perlu sepeda motor. Ini ada sepeda motor. Tapi ingat, kreditannya ndak bisa bayar kita. Kamu yang nerusin. Loh mah, 100.000 suruh nyicil kendaraan juga gimana? 100.000 tak belikan plastik. Di balong, plastik kilap. Saya beli 1 sak, 25 kilo. Langsung saya berlutut. Ingat, sesuatu yang dilandaskan dengan kekuatan doa, itu ada kuasa. Itu gunanya kita kepenuhan Roh Kudus. Saya pegang plastik itu, bekas gula itu, doain. Saya datang ke gereja, saya berdoa. Saya naik motor. Saya masih ingat itu, motor itu. Naik motor Alfa. Alfa yang zaman dulu kayak butut itu, saudara. Nah, saya kelilingan plastik, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus memberitahu saya, kamu jualan di pasar ini, belok gang sini. Tak ikutin, saudara. Satu-satu gitu. Itu dari omset 25 kilo, untung 3.000, 5.000. Naik jadi 50 kilo, naik jadi 1 kintal, naik jadi setengah ton, naik jadi 1 ton, 2 ton, 3 ton, puluhan ton, sampai jadi pabrik. Dari saya lahir sampai sekarang saya umur 42, saya tidak pernah utang bank. Saudara boleh cek bank seluruh dunia tentang saya, pasti seputih salju. Saya tidak ada utang bank, seumur hidup saya tidak pernah utang bank ya, tidak pernah. Terus jadi pabrik. Di situ saya mulai doa. Nah, setelah itu saya kendor pelayanan. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan,
penting dukung pelayanan aja. Karena jadi pendeta tuh banyak proyek thank you. Proyek terima kasih. Capek-capek doain dalam nama Yesus. Pulang, angkot, bis, bayar sendiri. Banyak thank you aja. Waduh susah sekali jadi hamba Tuhan. Saya udahlah, saya mau bantu pelayanan aja sama bisnis. Tiba-tiba saya ditelepon. Daud, haleluya. Gilbert ini. Daud, saya dengar kamu bisnis plastik sukses ya kawan. Hahaha gitu lah. Saya takut satu dikirim sekolah lagi dah. Daud, kamu harus pelayanan. Tuhan memanggil kamu. Iya Pak Gilbert, kamu ke Jakarta ya? Baik Pak Gilbert. Ya, ke Jakarta. Langsung Gilbert ngomong saya, haleluya. Kamu kesaksian ya kawan? Iya. Kamu pelayanan. Waduh Pak Gilbert, bingung saya Pak Gilbert. Pabrik saya gimana Pak Gilbert? Karena pabrik plastik itu 3 shift, 24 jam. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu libur, waduh rugi dah. Kenapa rugi? Listriknya adalah bisa ada hafalnya adalah. Waduh gimana nih? Ini 24 jam, 3 shift gini. Saya pikir-pikir gimana ini? Nah langsung gini, kawan, Tuhan manggil kamu, sudah memberkati kamu. Ingat, kalau Tuhan marah, semua habis. Wah iya benar juga. Waduh benar juga. Waduh, saya pikir-pikir, saya lihat pabrik ada rumah waletnya, waletnya udah tinggal panen. Plastiknya gini. Aduh. Saya doa lagi, Tuhan, Engkau yang memanggil aku, Engkau yang memberkati. Tuhan, saat ini aku mau mendengar Engkau, Roh Kudus pimpin saya. Ingat, itu mengubah nasib seseorang. Tuhan bicara sama saya, jual pabriknya dan uangnya belikan tanah semua. Nanti akan kutunjukkan satu tempat tanah yang harus engkau beli. Aduh. Saya doa, baik Tuhan. Pabrik saya jual. Ngelepasin pabrik hati susah juga, Saudara. Kenapa? Omset. Pabrik, Saudara. Saya jual, Saudara. Uang cash. Susah tidur juga. Karena apa? Saya kan enggak pernah urusan dengan bank. Kalau nanti tak titipkan banknya bangkrut gimana? Jadi bingung, megang duit bingung, enggak megang tambah bingung. Waduh. Saya doa, Tuhan tunjukkan, aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan beritahu saya, belilah tanah di lokasi ini, pinggir kota Solo, pinggir jalan semua. Dan ingat, dengan tanda ini engkau akan menang. Saya lihat lokasinya, ya ampun saudara, lokasinya banyak setannya, banyak rampok. Pinggir, ya ampun, yang adanya apa? Kandang ayam sama kandang kerbau, pinggir kota. Saudara. Saya doa lagi, Tuhan, engkau salah berfirman enggak ya? Ini uang satu-satunya saya kerja plastik, berapa tahun ini? Gimana ini? Tapi kalau ini perintah Tuhan harus saya lakukan. Langsung pinggir jalan semua saya beli. Santuan beritahu saya, jangan di atas 1.500, tapi di bawah 1.500. Pinggir jalan semua kamu beli. Saya beli pinggir-pinggir jalan. 1.500, 1.000 meter tak beli. Enggak banyak. Waktu itu saya beli ada 30 sertifikat. Pabrik jual panas semua. Setelah jual tanah itu semua, saya doa lagi, Tuhan, aku udah ngikutin petunjukmu. Itu tempat saudara, ya ampun setannya banyak banget. Setiap malam ada pohon bambu, setan ini, lari tuh orang saudara. Ada lagi di pohon sawo, krocok, gendruwo kencing, lari semua. Wah langsung saya, wah ini tanah tak usir setannya dulu. Saya doa pengusiran setan tak usir keluar, dalam itu setan keluar. Begitu setannya keluar, sekarang mikir rampoknya. Karena setiap malam itu ada kerampokan, begal banyak di situ. Orang enggak berani beli tanah situ. Ya udah saya beli. Saya beli 300.000, 200.000, 100.000 tak beli semua. Uang dari pabrik saya jual itu. Dan apa yang terjadi? Setelah itu, tak bikin kandang ayam. Jadi nanti kalau ada yang ngerampok, petok ayam. Wah, kandang ayam, udah sudah bikin dah. Berapa tahun kemudian
Saya duduk-duduk gini, wadah, datang traktor, datang bulldozer, datang alat-alat berat, datang semua di daerah tanah situ. Enggak taunya apa, tanah yang Tuhan tunjukkan ke saya itu pintu tol. Jadi jaraknya itu dari pintu tol itu 500 meter, 200 meter, 300 meter, sekitar pintu tol semua. Itu tanah dari harga 200.000 jadi 3 juta. Sampai dari itu jadi 6 juta, dari banyak banget, lipat-lipat. Waduh, saya nyesal juga, kenapa enggak beli sebanyak-banyaknya ya. Saya hanya beli 30 tempat aja, wah langsung. Nah, setelah itu saya lihat, saya bikin Alfamart, franchise Alfamart. Saya bikin bisnis ini, plok-plok jadi semua. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ingat itu kunci mengaktifkan karunia. Bukan hanya menyertai engkau dalam pelayanan, tapi juga memberi engkau masa depan. Mengubah nasibmu. Segala sesuatu yang mustahil terjadi. Dan kuasa itu pula, Roh Kudus pula, yang membimbing kita untuk menyelamatkan kita dari segala kecelakaan. Suatu kali, istri saya melahirkan. Waktu itu dia minta sama saya, Papi, kita ke Jogja. Karena istri saya kan keluarga di Jogja semua. Setelah lahir, anak saya pertama, perempuan, baru lahir itu dah. Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Keluar dari kota ini. Hah? Waduh, alasannya apa Tuhan? Keluar. Kapan aku harus keluar Tuhan? Hari ini juga. Aduh, ini jelasin istri ini paling susah adalah. Kalau enggak ada alasan, pasti gini-gini dah. Gini-gini dah. Kita ngomong A, dia ngomong Z udah dah. Enggak ada alasan lagi. Anak barulah lahir. Langsung. Ngomong sama istri saya. Kami, ada apa? Kita pindah malam ini juga. Huh? Ada apa? Oke pindah. Pindah kemana? Pulang ke Solo. Lah barang-barang ini gimana? Saya semua. Tak lihat bang, banyak banget ya. Waduh, banyak banget, siapa yang ngangkat ini? Langsung saya telepon kawan saya dari Solo, Pak Andri. Pak Andri, malam ini juga saya harus pindah. Saya minta sopir sama mobil. Oke. Ya dibantu. Itu saya ngomel-ngomel. Sampai telinga saya. Ini masih bayi. Waduh. Dah, mobil CR-V. Mana mobil itu enggak saya jual, walaupun udah umurnya udah dari mobil tahun 2002 adalah. Punya kenangan adalah. Mobil. Di situ piring, panci, erok-erok, semua di mobil. Jadi kalau naik mobil, glundang. Wah, istrinya tambah. Di mobil tambah gini dia. Karena apa? Tenang. Kebelegong. Karena apa? Dia gini karena apa? Piring-piringnya itu loh. Mak glundang itu di mobil loh. Waduh. Apa yang terjadi? Udah sampai Solo. Tak rapiin semua, karena dia ngomel, saya sendiri ngerapiin. Tiba-tiba waktu ngerapiin, Tuhan bicara lagi. Beli bahan makanan sebanyak-banyaknya, simpan. Ada apa toh Tuhan? Wis lakukan aja lah, lakukan lah. Beli beras, buah apa semua, tak pikir, areng. Loh, tapi ini areng itu apa? Nanti kalau mami susah kompor atau minyak, tinggal kipas-kipas. Saya beli areng, daging, semua. Setelah selesai, saya doa lagi. Tuhan bicara, setelah engkau keluar dari kota itu, malam ini juga, aku akan menginjakkan kakiku di Jogja, laut bergelora. Ada apa ini? Kaget saya. Malam itu juga, gempa bumi. Tempat yang ditinggali istri saya. Sama saya, dekat situ, hancur.
Nah, keluarga istri saya dari Jogja lari ke Solo, saudara. Wah, lari ke Solo. Karena apa? Cari bahan makanan enggak ada. Rebutan semua. Keluarga istri saya datang, sampai rumah kok ada beras, ada Indomie, ada areng lagi. Banyak ini nih. Nah, loh kok bisa siap banget gitu gimana? Saya disuruh Tuhan untuk nyiapin semuanya. Ngomong gini, kalau Tuhan ngomong harusnya ngomong ke kita. Saya ngomong sama mertua, bukannya saya tidak mau ngomong. Tuhan tuh bicara sama saya, keluar dari kota ini, tapi tidak dijelaskan mau gempa. Jadi mau jelasin ke kalian juga bingung. Makanya saya keluar dulu. Langsung, oh gitu ya. Nah, di situ saya lihat, kalau kita bersama Tuhan ada Roh Kudus, kita diluputkan dari yang jahat, luput dari kecelakaan, luput dari musibah. Jadi ingat, kuasa itu bisa mengubah nasib seseorang. Kuasa itu menyertai dalam pelayanan, membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi tiada mustahil. Dan kuasa itu pula yang bisa memberikan masa depan hidup kita yang pasti. Amin. Pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka,
Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Bapa." Di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar," dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Mana Sorgawi.